Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ummahat dan akhwat, majelis taklim Al-Ittiba dan juga majelis taklim yang lainnya. Kita lanjutkan bahasan kita dari tafsir surat Al-Baqarah dan kita masuk pada ayat 120. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada engkau hingga kamu mengikuti agama mereka. Qul inna hudallahi huwal huda. Katakanlah bahwasanya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Dan sungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak akan menjadi pelindung dan penolong bagimu, ya. Allah tidak akan menjadi pelindung dan penolong bagimu. Ayat ini kembali pemberitahuan dari Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya percuma, seakan-akan Allah mengatakan percuma engkau wahai Rasulullah berharap keimanan orang-orang Yahudi dan Nasara di zaman Nabi ketika itu, ya. Karena nampak sekali bagaimana sikap membangkang mereka, inat mereka, ya. Dan Allah jelaskan mereka Yahudi dan Nasara tidak akan ridha sampai engkau wahai Muhammad justru engkau yang ikut agama mereka, ya. Kenapa? Karena kita tahu disebut dalam hadis-hadis di awal kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk mengikuti orang-orang Yahudi selama tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan ta'lif, yaitu agar mereka ta'lif qulubihim, agar mereka menjadi tertarik dengan Islam, ya. Maka Nabi melakukan hal-hal yang cocok dengan mereka dan disebut dalam hadis, ya, agar mereka tertarik dengan Islam, ya. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat menghadap Baitul Maqdis, ya. Tetapi ternyata mereka tidak tertarik dengan Islam, ya. Sikap usaha Nabi agar mereka tertarik dengan Islam namanya usaha. Namun tidak bisa, kata Allah, tidak mungkin. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tabi'a millatahum. Yahudi Nasara tidak akan ikut engkau hai Muhammad, tidak akan ridha, tidak akan suka dengan engkau. Mereka baru suka kalau engkau yang masuk Yahudi atau engkau masuk Nasrani. Baru mereka ridha dengan engkau wahai Muhammad. Dan ini menunjukkan kemustahilan mereka bisa masuk Islam. Ini Allah berbicara tentang orang Yahudi Nasara di zaman tersebut, ya. Di zaman tersebut mereka nampak sekali pembangkangan mereka, ngeyelnya mereka, dan mereka tidak bakalan masuk Islam, ya. Karena Nabi sudah berusaha berdakwah kepada mereka, namun mereka tidak memperdulikan dan mereka ingin Rasulullah yang masuk Nasrani atau Rasulullah yang masuk Yahudi, ya. Dan nanti Allah sebutkan bahwasanya ada orang-orang yang mereka masuk Islam dan Yahudi masuk Islam atau Nasara masuk Islam dalam ayat selanjutnya, yaitu Allah mengatakan alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih. Itu orang-orang yang kami berikan Alkitab, maksudnya Taurat dan juga Injil, yatlunahu haqqa tilawati, yang mereka mengikuti Taurat dan Injil, ya, dengan benar. Ulaika yu'minuna bih, mereka itu yang beriman, ya, beriman kepada Taurat dan Injil yang benar dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini bukan berarti jangan disalahpahami menyangka bahwasanya orang Yahudi Nasara tidak akan ada yang masuk Islam. Bukan, ini Allah bercerita tentang sekelompok Yahudi dan Nasara yang ada ketika di zaman Nabi, yang Nabi sudah berusaha mendakwai mereka, bahkan Nabi sudah berusaha mencocoki mereka, namun mereka tidak mau beriman. Di sini Allah mengatakan hatta tattabi'a millatahum, sampai engkau ikuti agama mereka. Perhatikan di sini Allah mengatakan millatahum. Allah datangkan dengan isi mufrad millatahum, sampai engkau mengikuti agama mereka. Hum, mereka di sini maksudnya Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani. Makanya sebagian ulama berdalil dengan ayat ini, hatta tattabi'a millatahum, sampai engkau mengikuti agama mereka. Seakan-akan agama Yahudi dan Nasrani satu agama.
Karena Allah menggunakan kata mufrad millah, Allah tidak mengatakan milalahum ya. Tapi Allah mengatakan millatahum, kemudian hum Yahudi Nasrani digabung oleh Allah sekaligus. Sehingga sebagian ulama tafsir mengatakan agama kufur sama saja ya. Makanya dikatakan al-kufru millatun wahidah. Kekufuran itu adalah satu agama. Meskipun kekufuran bermacam-macam tentunya ada Yahudi, ada Nasara, ada Buddha, ada Hindu, ada Konghucu, ada agama-agama yang lain, ada ateis dan yang lainnya, semua kekufuran. Tetapi dari satu sisi mereka semua ini agama-agama kekufuran ini satu dari sisi bertentangan dengan Islam. Semuanya kekufuran. Mau apapun namanya satu saja ya. Oleh karenanya kita dapati ini secara umum ya, tidak semua tentunya. Tapi kita dapati secara umum minoritas orang-orang Islam di mana-mana diintimidasi, di mana-mana. Diintimidasi di negara yang di situ mayoritas non-muslim. Apapun agamanya ya. Sementara kita jarang mendengar ada minoritas non-muslim yang diintimidasi oleh orang Islam. Ya, di tempat mayoritas Islam. Kita dapati tanya contohnya di tanah air kita. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kita tidak secara umum ya, tentu ada orang-orang yang jahil ya, tapi secara umum kaum muslimin memiliki toleransi yang tinggi, mengetahui adab-adab dalam bermuamalah dengan non muslim secara umum ya. Tetapi kalau kita lihat sebaliknya ya, kita juga bicara misalnya di negara-negara Islam yang lain ya. Tapi kalau kita bicara tentang kezaliman, kita dapati non muslim, aqaliyat muslimah yaitu minoritas Islam di berbagai macam negara mereka diintimidasi, dibunuh ya, dizalimi ya. Apapun agama negara tersebut. Makanya dikatakan al-kufru millatun wahidah. Kekufuran itu satu agama. Memang namanya beda-beda, agama ini. Tapi kalau dalam mensikapi orang Islam, mereka sama. Sama. Buktinya minoritas Islam di mana-mana sering diintimidasi. Kita tidak mengatakan semuanya, ada juga orang kafir yang non-muslim, yang orang-orang kafir yang baik ya. Di berbagai negara juga ada yang baik. Tapi kita bicara tentang yang dizalimi, orang-orang non-muslim dizalimi dengan di negara berbagai macam negara yang agamanya berbeda-beda, yang dizalimi adalah minoritas muslim. Selalu demikian. Oleh karenanya kekufuran meskipun namanya berbeda-beda, mereka sebenarnya satu. Hatta tattabi'a millatahum, sampai engkau mengikuti agama mereka. Ini kata Allah, "Qul inna hudallahi huwal huda." Katakanlah bahwasanya petunjuk Allah itulah petunjuk. Di sini ada namanya al-hasr, yaitu petunjuk hanyalah petunjuk Allah. Petunjuk itu hanyalah petunjuk Allah. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan. Ya, kebenaran hanyalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Selain dari petunjuk Allah, maka itu adalah kesesatan. Makanya Allah membatasi petunjuk. Makanya kata Allah, "Qul inna hudallahi." Katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya petunjuk Allah huwal huda. Itulah petunjuk yang sesungguhnya. Di sini ada al-qasr atau al-hasr, pembatasan dari berbagai macam sisi. Pertama, di situ idhafah antara ma'rifah dengan ma'rifah. Inna hudallahi itu ma'rifah, al-huda juga ma'rifah. Dan ini kalau ma'rifah dengan ma'rifah berarti ada pembatasan. Seperti kita katakan Muhammadun al-qaim, ya, Muhammadun al-qaim. Muhammad dialah yang berdiri. Beda kalau saya bilang Muhammadun qaimun. Kalau saya bilang Muhammadun qaimun, Muhammad ma'rifah, qaimun nakirah, maka maknanya Muhammad berdiri. Tapi bisa jadi selain Muhammad ada yang berdiri, ada Khalid, ada Zaid, ada Amr, mereka juga berdiri. Kenapa di situ? Karena saya mengatakan Muhammadun qaimun. Qaimun yang khabarnya dalam bentuk nakirah, ya. Tetapi kalau yang saya jelaskan sebentar ya. Ini belajar nahwu ya, Ibu. Misalnya saya mengatakan Muhammadun qaimun ya. Kita tahu dalam ilmu nahwu ini namanya mubtada, ini namanya khabar. Ini artinya Muhammad berdiri. Nah, ketika saya katakan Muhammad berdiri, ini bisa jadi ada yang lain juga yang berdiri. Ya, bisa Khalid berdiri, bisa Zaid berdiri, bisa Amr berdiri. Beda kalau saya mengatakan begini. Muhammadun al-qaimu. Muhammadun al-qaimu. Di sini ada ma'rifat, di sini ada alif lam. Ma'rifat.
Al-ma'rifah. Nah, ini juga al-ma'rifah, sama al-ma'rifah. Maka kalau ini artinya secara bahasa Arab artinya Muhammad dialah yang berdiri. Dialah yang berdiri. Apa maksudnya? Maksudnya tidak ada selain Muhammad yang berdiri. Tidak ada selain Muhammad yang berdiri. Ini sekedar penjelasan bahasa Arab. Ya ini namanya metode al-qasr atau al-hasr, membatasi sifat pada mubtada. Muhammadun al-qa'im, Muhammad dialah yang berdiri. Nah, kita praktekkan pada ayat kata Allah qul inna hudallah huwal huda. Di sini ada inna, sesungguhnya. Hudallah sini ma'rifat. Ma'rifat. Kenapa al-ma'rifat? Karena idhafah, hudallah ma'rifat. Kemudian ini juga ma'rifat. Sini juga ma'rifat, ya. Ketika ma'rifat dengan ma'rifat, maka artinya sesungguhnya petunjuk Allah itulah satu-satunya petunjuk. Sehingga artinya kalau kita artikan sesungguhnya petunjuk Allah itulah satu-satunya petunjuk. Kenapa kita bisa katakan satu-satunya? Karena di sini Allah memberi faedah al-hasr. Qul inna hudallahi huwal huda. Apalagi ditambah dengan huwa. Ini menambah lagi untuk al-hasr, al-qasr, ya. Jadi ayat ini mengatakan petunjuk Allah itulah satu-satunya petunjuk dari dua sisi. Dari mubtada dan khabar yang sama-sama ma'rifat, dan dari dipisahkan dengan dhamirul fasl, yaitu huwa al-huda, sehingga artinya penekanan di atas penekanan, petunjuk Allah itulah satu-satunya petunjuk. Selain petunjuk Allah maka itu kesesatan. Selain petunjuk Allah itu kesesatan. Maka seorang jangan mencari petunjuk di luar petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga isyarat kepada Nabi, jangan mendengar orang-orang Yahudi Nasara, karena mereka akan menebarkan syubhat. Mereka akan menyampaikan ide-ide kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan petunjuk yang benar cuma petunjuk Allah. Selainnya maka ditinggalkan. Selainnya maka ditinggalkan. Makanya setelah itu Allah mengatakan, "Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir." Kata Allah, jika engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Ya, Allah sebutkan bahwasanya Yahudi Nasara punya hawa nafsu, mereka merayu Nabi, kasih ide, mereka diskusi sama Nabi dan yang lainnya. Tapi mereka tidak ingin cari kebenaran. Maka Allah tidak menamakan mereka dengan, Allah tidak mengatakan kalau kau mengikuti agama mereka. Tapi Allah mengatakan wala ini tabata ahwa'ahum. Kalau kau mengikuti hawa nafsu mereka. Ini dalil kata para ulama bahwasanya agama mereka agama hawa nafsu. Agama hawa nafsu. Kenapa? Karena mereka tahu kebenaran, mereka tinggalkan. Mereka adalah agama hawa nafsu. Ya, maka Allah ungkap dengan wala ini tabata ahwa'ahum. Jika kau mengikuti hawa nafsu mereka. Kalimat atau kata lafal ahwa'ahum, hawa nafsu mereka menunjukkan pertama agama mereka adalah hawa nafsu. Yang kedua, mereka punya banyak model hawa nafsu, bukan cuma satu model yang mereka utarakan kepada Nabi, diskusi atau mereka punya ide atau mereka debat, ya, berbagai macam hawa nafsu yang dimiliki oleh mereka. Kata Allah, jika kau mengikuti mereka setelah ba'dalladzi ja'aka minal ilm, setelah datang ilmu kepadamu, setelah datang Al-Qur'an, malaka minallahi min waliyyin wala nasir, maka Allah tidak akan menjadi walimu, penolongmu, dan Allah tidak akan mengurusmu, ya. Allah tidak akan menjadi wali, maksudnya pelindung, dan Allah tidak akan menjadi penolong. Wali maksudnya yang mengurusi Rasulullah SAW. Kalau kau ikut mereka tidak akan diurus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nasir yaitu akan menolongmu. Kalau ada yang ingin mengganggumu, ingin memberi kemudaratan kepadamu, maka Allah tidak akan tolong. Tentunya Nabi tidak akan melakukan hal tersebut. Nabi tidak akan ikuti hawa nafsu mereka. Tapi ini peringatan, ya, dan banyak dalam Al-Quran seperti itu Allah ingatkan kepada Nabi, meskipun Nabi tidak melakukannya. Ya, seperti firman Allah, misalnya, la in asyrakta, jika kau berbuat syirik wahai Muhammad. Tapi Nabi tidak akan melakukan kesyirikan. Ini kata para ulama, meskipun khitabnya
bahasanya ditujukan kepada Nabi, tapi ini peringatan bagi kita umatnya. Jangan pernah ikuti hawa nafsu mereka. Jangan pernah ikuti hawa nafsu mereka ya. Kita menyenangkan mereka, mengikuti keinginan mereka, maunya kita ikut mereka begini, maunya kita ikut mereka begitu. Mereka tidak akan ridho sampai Anda berubah agama, baru mereka ridho. Ya, saya ulangi. Sebagian orang ya ingin cari keridhaan mereka, ya, kemudian mengikuti apa yang dimaui oleh orang-orang ahlul kitab. Maunya begini, mau pakainya begini, mau ikut perayaan ini, mau ikut apa yang mereka kehendaki. Ingat, mereka tidak akan ridho sampai engkau mengikuti agama mereka ya. Taib, dan ini semua kata Tahir bin Ashur, ini peringatan kepada Nabi SAW, jangan berharap mereka untuk masuk dalam Islam. Ini saya katakan tadi berkaitan dengan orang-orang Yahudi Nasara tertentu yang dihadapi oleh Nabi SAW. Setelah itu Allah sebutkan bahwasanya ada di antara orang ahlul kitab yang mereka masuk Islam, mereka beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih." Dan orang-orang yang kami berikan Alkitab, yaitu Taurat atau Injil, yatlunahu haqqa tilawatih. Mereka mengikutinya dengan sungguh-sungguh pengikutan. Tala atau tilawah bisa artinya tiga, bisa artinya tilawah secara lafal yaitu dengan baca, bisa artinya tilawah dengan memahami tafsirnya, bisa artinya tilawah dengan mengamalkannya. Ya, ini tilawah. Makanya karena tilawah itu artinya mengikuti. Ya. Wal qamari idza talaha wasyamsi wadhuhaha wal qamari idza talaha. Kata Allah demi matahari dan cahayanya, wal qamari idza talaha, dan demi rembulan yang mengiringi, mengikuti matahari tersebut. Maka di sini tilawah diartikan bisa membaca, bisa artinya mengimani, mengikuti atau mengamalkan. Allah puji sebagian ahlul kitab, kata Allah, walladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati, dan orang-orang kami berikan kepada mereka Alkitab, mereka baca dengan atau mereka ikuti dengan sungguhnya. Ulaika yu'minu bi, itulah orang yang sebenarnya mengikuti Alkitab tersebut. Apakah mengikuti Taurat atau Injil yang sebenarnya mereka ikuti, atau yu'minu bi, sebagian ulama menafsirkan maksudnya mereka itu yang beriman dengan Al-Qur'an. Kalau orang benar-benar ikuti Taurat dan Injil, mengikuti yang kabar-kabar datang dalam Al-Quran, dalam Taurat dan Injil, mereka pasti membenarkan Nabi Muhammad SAW. Karena mereka tahu Nabi Muhammad sudah disebutkan dalam Taurat dan Injil. Dan mereka akan beriman dengan Al-Quran. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang kufur kepada Al-Quran atau kufur kepada Alkitab, fa ulaika humul khasirun. Mereka adalah orang-orang yang sungguhnya benar-benar merugi. Sungguhnya benar-benar merugi. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan tentang keutamaan orang-orang Bani Israel, ya. Keutamaan mereka, bahwasanya mereka adalah makhluk pilihan Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau mereka tidak beriman, maka tidak ada faedahnya mereka merupakan keturunan orang-orang yang hebat yang pernah Allah muliakan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum." Ingatlah kalian, hendaknya kalian ingat tentang nikmat-nikmat yang aku berikan, yang aku anugerahkan kepada kalian. Wa anni faddaltukum 'alal alamin, dan aku telah memuliakan kalian di atas bangsa-bangsa yang lain. Bahwasanya Bani Israel adalah umat terbaik, ya. Umat terbaik sebelum munculnya umat Islam. Mereka adalah umat terbaik, ya. Bagaimana tidak terbaik mereka? Nabi-nabi banyak sekali dari situ. Mereka dimuliakan, ya. Rata-rata para anbiya dari Bani Israel, dan banyak nikmat Allah berikan mereka, manna dan salwa. Allah menyelamatkan mereka dari kejaran Firaun, yang Allah bikin banyaklah nikmat yang Allah berikan pada mereka. Nabi-nabi Allah utus bagi mereka menjelaskan, ya. Allah turunkan pada mereka Taurat dan Injil, ya, dan yang lainnya. Maka Allah berkata, wa fadlul alamin, dan kami muliakan kalian daripada bangsa-bangsa yang lain. Dan benar, Yahudi orang pintar-pintar. Dari sisi dunia mereka hebat-hebat, ya. Mereka pakar-pakar dalam berbagai macam bidang, ya. Kebaikan maupun keburukan mereka pakar, ya. Tapi Allah ingatkan bahwasanya kalian yang secara ras sebenarnya mereka adalah orang-orang hebat, ya, tetapi tidak bermanfaat kalau kalian tidak beriman kepada Allah. Wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Hendaknya kalian takut kepada suatu hari di mana itu hari kiamat, yang suatu jiwa tidak dapat seorang pun tidak
tidak akan menggantikan yang lainnya, tidak akan bisa menyelamatkan yang lainnya. Ya, dalam ayat yang lain la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Ya, dalam surat Luqman kata Allah Subhanahu wa taala, anak tidak bisa menyelamatkan ayah, ayah tidak bisa menyelamatkan anak, ya. Luar biasa ya. Ya, kecuali dengan izin Allah dengan syafaat, ya. Tapi hukum asalnya tidak ada, masing-masing selamatkan dirinya. Wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Tidak ada satu jiwa bisa memberi keselamatan bagi jiwa yang lain. Wala yuqbalu minha adlun, dan pada hari kiamat tidak ada fidyah yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana membayar fidyah? Bagaimana dia bisa membayar tebusan sementara manusia dibangkitkan pada hari kiamat kelak ya tanpa ada harta sama sekali. Tanpa ada harta sama sekali. Dia saja tidak pakai baju, dia tidak punya alas sendal, alas kaki ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu laftadaw bihi liyaftadu bihi ma min adzabi yaumil qiyamati ma tuqbila minhum. Kata Allah, sesungguhnya orang law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi. Kalau mereka punya harta seluruh dunia ya, bahkan 2 kali dunia ini untuk menebus mereka pada hari kiamat kelak dari azab neraka jahanam, ma tuqbila minhum, maka tidak akan diterima. Ya, seandainya mereka punya emas sebanyak bumi ini 2 kali lipat untuk menebus mereka pada hari kiamat, ma tuqbila minhum, tidak akan diterima. Mereka tidak akan selamat. Bagaimana lagi mereka tidak punya apa-apa? Dibangkitkan tidak ada harta yang dibawa, sepeser pun enggak ada, baju enggak ada, alas kaki enggak ada. Terus gimana mau menebus? Makanya Allah mengatakan, takutlah kalian kepada hari di mana seorang tidak bisa menyelamatkan yang lainnya. Wala yuqbalu minha adlun. Jangan bilang nenek moyang kami, nabi-nabi, Nabi Musa, Nabi Harun, nenek moyang kami para anbiya, ya, Nabi Isa, Nabi Zakaria, Nabi Israel banyak sekali. Kami keturunan para nabi. Jangan kalian mengatakan demikian. La yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Ayah tidak akan nolong anaknya, anak tidak akan nolong ayahnya. Ya. La tajzi nafsun an nafsin syai'a. Satu jiwa tidak akan menyelamatkan jiwa yang lain. Wala yuqbalu minha adlun, dan tidak akan ada tebusan yang bisa diterima karena asalnya enggak ada tebusan hari tersebut. Wala tanfa'uha syafa'ah, dan tidak akan bermanfaat syafaat pada jiwa tersebut, enggak ada manfaatnya. Enggak ada manfaatnya. Kalau kalian kufur kepada Allah, kalian kufur tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada syafaat bagi kalian. Walahum yunsarun, dan mereka tidak akan ditolong. Akan dalam neraka jahanam selama-lamanya, tidak akan ditolong sama sekali. Jadi ini peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala kepada ahlul kitab. Karena mereka bangga dengan nenek moyang mereka, mereka bangga dengan mbah-mbah mereka, bahwasanya mereka mbah-mbah mereka para nabi, orang mulia, orang Yahudi, ya. Percuma. Kata Allah, tidak ada faedahnya, ya. Karena kalau di hari kiamat bisa selamat cuma 3, ya. Atau 4. Allah menafikan semuanya. Ada jiwa yang menggantikan, sudahlah saya saja gantikan dia. Saya yang masuk neraka, dia selamat. Ya. Yang kedua, ada tebusan. Ya, kalau kita misalnya dalam peperangan ada seorang ditawan. Bagaimana cara selamat dia? Dia bisa jadi ada menggantikan, tukar. Sudah, dia selamat, gantikan tawanan baru. Atau dia bisa selamat dengan apa? Dengan kasih tebusan emas beratus-ratus kilo, maka dia tidak jadi dibunuh, dilepaskan dari sebagai statusnya sebagai tawanan, dilepaskan. Atau yang ketiga, misalnya ada beri syafaat, ternyata dia dikenali oleh orang-orang yang menawan, sudah saya kenal dia, bebaskan dia, saya penjamin, kasih syafaat. Atau yang keempat, orang datang tolong dia. Ini 4 perkara yang bisa kita gambarkan atau bisa terbayang dalam benak kita ketika seorang ditawan oleh orang yang jahat. Ya. Kalau enggak digantikan posisinya, atau dibayar, atau ada yang kasih syafaat, atau dia ditolong. Semuanya dihilangkan oleh Allah pada hari kiamat kelak. Wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'ah. Takutlah kalian wahai Bani Israil, memang nenek moyang kalian hebat. Memang aku pernah memuliakan nenek moyang kalian, kata Allah. Tapi ingat, takutlah hari di mana jiwa tidak bisa menyelamatkan. Nenek moyang kalian tidak akan bisa menyelamatkan kalian, tidak akan bisa menggantikan posisi kalian. Ya, nenek moyang kalian ada yang bertakwa, kalian tidak, enggak bisa. Terus yang kedua, wala yuqbalu minha adlun, tidak akan diterima tebusan, percuma. Tidak ada yang menebus. Siapa yang menebus kalian? Kalian pun tidak punya harta untuk menebus pada hari kiamat kelak. Ya, wala tanfa'u syafaat, tidak ada kasih syafaat. Gimana beri syafaat, kalian musyrik? Orang musyrik tidak akan dapat syafaat. Walahum yunsarun,
dan tidak akan ditolong. Siapa yang mau tolong? Ya. Tidak akan ditolong. Masa dalam neraka jahanam selama-lamanya. Tapi kita lanjutkan ayat berikutnya. Tahir bin Ashur rahimahullah dalam kitabnya Tahrir wa Tanwir, beliau mengatakan setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang Yahudi, Nasara, Ahlul Kitab, bagaimana sikap mereka yang buruk ya. Mana mereka membangkang, ya, ngeyel, tidak mau beriman. Allah sudah bantah, Allah sudah jelaskan bagaimana hawa nafsu mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Allah sebutkan berikutnya tentang orang-orang musyrikin Arab, orang-orang musyrikin Arab. Tapi ketika ingin menyindir orang musyrikin Arab, Allah mulai dengan menyebutkan keutamaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentang keutamaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim adalah nenek moyangnya orang-orang Bani Israel dan nenek moyangnya orang-orang Quraisy. Ya, sudah sering kita sampaikan Ibrahim alaihissalam punya anak. Secara umum ada dua, ada Ishak dan ada Ismail. Ismail lebih tua, kemudian Ishak. Dari Ishak kemudian Yakub, dari Yakub kemudian Bani Israel, Yahudi dan Nasara. Adapun dari Ismail, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Muhammad keturunan orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy semuanya adalah keturunan Nabi Ibrahim. Dan orang-orang Quraisy mereka mengatakan kami adalah keturunan Ibrahim yang terbaik. Keturunan Ibrahim yang terbaik. Maka Allah ingin menyindir mereka. Ya, maka Allah sebutkan terlebih dahulu tentang nenek moyang mereka, baik nenek moyang Quraisy atau nenek moyang Yahudi, yaitu Ibrahim. Allah puji kata Allah, "Wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya, oleh Rabbnya. Di sini secara Ibrahim berarti objek, kemudian Rabbuhu Tuhannya adalah subjek ya. Harusnya subjek dulu baru objek, tapi di sini objek didahulukan. Allah tidak mengatakan wa idz batala Allahu Ibrahima. Tatkala Allah menguji Ibrahim, tapi Allah mendahulukan Ibrahim. Wa idz batala Ibrahima rabbuhu. Tatkala Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Objek atau maf'ul bih didahulukan penyebutannya daripada subjek dalam rangka untuk memuliakan Ibrahim. Karena fokus pembicaraan kali ini adalah tentang Ibrahim, tentang keutamaan Ibrahim. Kemudian Allah mengatakan Rabbuhu, dia diuji oleh Rabbnya, dan ini juga Rabb diidhafahkan kepada Nabi Ibrahim, dinisbahkan kepada Ibrahim sebagai bentuk pemuliaan kepada Ibrahim. Ketika Ibrahim diuji oleh Rabbnya. Bikalimatin, dengan kalimat-kalimat, maksudnya perintah-perintah ya. Jadi Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim. Tidak dijelaskan secara detail dalam ayat ini apa sih perintah-perintah yang Allah tugaskan kepada Nabi Ibrahim. Sehingga para ulama khilaf tentang apa maksudnya ujian tersebut yang Allah berikan kepada Ibrahim. Kemudian Allah katakan fa'atammahun, dan Ibrahim ternyata menyempurnakan ujian itu. Artinya Ibrahim lulus. Ujian itu 100% lulus. Dia bisa kerjakan semua perintah Allah dan bisa menjauhi semua larangan Allah. Ya, makanya Allah mengatakan fa'atammahun, dia sempurnakan ujian-ujian tersebut ya. Tentunya Ibrahim diuji dengan ujian yang banyak. Maka para ulama khilaf dalam buku tafsir apa sih ujian. Ada yang mengatakan maksudnya ujian di sini. Ya, intinya kembali kepada perintah Allah kepada Nabi Ibrahim. Contoh seperti Nabi Ibrahim diperintahkan untuk mendakwahi tauhid. Nabi Ibrahim bertang untuk bersabar sehingga dia rela untuk dibakar, ditangkap oleh Namrud, kemudian dibakar, dilemparkan dalam lautan api. Ini ujian tersendiri. Kemudian diperintahkan untuk meninggalkan negerinya sehingga dia harus meninggalkan negerinya, meninggalkan ayahnya. Ya, berhijrah. Muhajirin ila Rabbi, dia pun berhijrah. Semua perintah ini ujian yang berat. Kemudian ketika dia menikah, kemudian lahirlah anaknya Ismail yang sangat dia cintai, dia tunggu-tunggu puluhan tahun, ternyata disuruh letakkan di kota Mekah, harus berpisah dari anak dan istrinya. Dia pun mengerjakannya. Kemudian setelah dewasa disuruh untuk menyembelih Ismail. Ya. Inna hadzalah huwal bala'ul mubin. Yang Allah sebutkan bahwasanya menyembelih Ibrahim menyembelih Ismail itu ujian yang jelas. Ya, ini semua ujian-ujian. Kemudian ada yang mengatakan lagi bahwasanya ujian tersebutlah Nabi Ibrahim diperintahkan untuk melaksanakan fitrah. Di antara fitrah tersebut adalah dengan disunat. Ya, di sini dalam riwayat bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam disunat bil qaddum. Ada yang mengatakan qaddum maksudnya kapak, ada yang mengatakan al-qaddum maksudnya nama tempat, yaitu dia disunat setelah umurnya 80 tahun. Diriwayatkan dari Abu Hurairah secara mauquf bahwasanya setelah umur 120 tahun. Tapi dalam hadis 80 tahun Ibrahim disunat. Dan ini ujian ya. Dan banyak ujian-ujian dihadapi oleh Ibrahim. Mendakwahi kaum musyrikin ya. Banyak sekali. Tapi kata Allah fa'atammahun, semuanya dikerjakan dengan baik. Allah ingin memuji Nabi Ibrahim alaihissalam, luar biasa.
Ini sudah kita bahas panjang lebar dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah berkata, qala inni ja'iluka linnasi imama. Kami jadikan engkau imam bagi manusia, ya. Kenapa tidak dikatakan, Allah tidak mengatakan qala inni ja'iluka linnasi rasulan. Tapi Allah ganti dengan imaman. Kami jadikan engkau sebagai imam bagi umat manusia. Allah tidak mengatakan kami jadikan engkau sebagai seorang rasul. Karena kalau rasul terbatas pada kaum yang didatangi oleh Ibrahim. Kalau rasul kata sebagian ulama, berarti Ibrahim dijadikan rasul terbatas pada kaum yang didakwai oleh Nabi Ibrahim. Tapi ketika dijadikan imam bagi seluruh umat manusia. Ibrahim adalah imam bagi seluruh umat manusia. Maka cakupannya bukan hanya pada kaum yang didatangi oleh Ibrahim. Tetapi seluruh umat manusia, ya, Ibrahim adalah contoh, meskipun dia tidak diutus kepada seluruh umat manusia, tapi dari sisi lain dia adalah contoh yang patut dicontohi oleh umat manusia. Oleh karenanya Allah memerintahkan Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mencontohi Nabi Ibrahim. Anittabi' millata Ibrahim hanifa. Wahai Muhammad, ikutilah millah Nabi Ibrahim. Ya, karena dia adalah seorang imam, ya. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifa wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'umih ijtabahu hadahu ila siratal mustaqim atainahu fid dunya wal hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin thumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, ikutilah ajaran Nabi Ibrahim. Di awal ayat dalam surat An-Nahl Allah mengatakan inna Ibrahim kana ummatan. Sungguhnya Ibrahim adalah umat. Umat maksudnya qudwah, imam. Seorang tokoh yang dia dikatakan umat. Kenapa? Karena banyak sifat-sifat yang baik terkumpulkan pada dia sendiri. Yang sifat-sifat yang baik tersebut terpencar-pencar pada banyak manusia, terkumpulkan pada Nabi Ibrahim dan dia adalah qudwah. Maka dia adalah imam bagi manusia. Meskipun dia bukan merupakan rasul bagi seluruh manusia, tapi dia imam untuk diikuti. Makanya Nabi Muhammad pun diperintahkan untuk mengikuti millah Ibrahim, yaitu millatut tauhid. Allah mengatakan ini ja'iluka linnasi imama. Aku menjadikan engkau sebagai imam bagi manusia. Qala wa min dzurriyyati. Ibrahim berkata, dan demikian juga wahai Allah dari sebagian anak keturunanku. Hendaknya jadikan imam juga. Kata Allah, qala la yanalu ahdi dzalimin. Bahwasanya janjiku tidak akan mengenai orang-orang yang zalim. Ya. Di sini kata sebagian ahli tafsir Ibnu Tahir bin Asyur, min dzurriyyati wa min dzurriyyati. Min sini min tabi'adziyah. Ada yang mengatakan min bayaniyah atau jinsiyah, tapi Tahir bin Asyur lebih condong min bayaniyah. Itu Ibrahim mengatakan, ya Allah jadikanlah sebagian keturunanku juga menjadi pemimpin. Dan ini dalil bagaimana Ibrahim alaihissalam perhatian kepada keturunannya. Ibrahim tidak hanya mengatakan kepada anak-anakku langsung, tapi dzurriyyah itu umum, mencakup anak-anak dan cucu-cucu, cicit dan seterusnya. Keturunanku seluruhnya namanya dzurriyyah. Dan Ibrahim subhanallah dia tidak berdoa hanya untuk diri dan anaknya saja, tapi dia berdoa untuk anak-anaknya, anak-anak dan seluruhnya. Dan kita jarang seperti kita paling berdoa paling buat anak kita doang. Tidak ada kita berdoa untuk keturunan kita seluruhnya. 7 turunan, enggak ada. Kita rata-rata berdoa, ya saya bilang tidak ada, maksudnya jarang. Rata-rata saya sendiri bicara tentang diri saya. Rata-rata saya berdoa yang buat anak saya doang. Tidak ada saya cerita berdoa, hampir tidak pernah saya berdoa untuk turunan 7 turunan, apalagi seterusnya. Ibrahim disebutkan oleh para ulama ketika dia berdoa, dia bukan berdoa untuk anak-anaknya langsung saja, tapi keturunannya, entah turunan seterusnya. Dzurriyyati. Dan dia sadar, kata Tahir bin Asyur, min sini min tabi'adziyah. Dia sadar bahwasanya sebagian, makanya dia mengatakan demikian juga sebagian keturunanku, karena Ibrahim tahu tidak semua keturunannya pasti soleh, tidak semuanya. Ya. Pasti ada yang enggak beres dan itu suatu kemustahilan dan tidak mungkin Ibrahim minta sesuatu yang mustahil kepada Allah. Ibrahim tidak mungkin mengatakan, ya Allah jadikan seluruh keturunanku adalah imam. Mustahil. Karena itu kemustahilan dan merupakan suatu perbuatan tidak beradab ketika meminta suatu yang perkara yang kemustahilan kepada Allah. Karena Ibrahim sadar tidak semua orang akan baik di antara keturunannya, ya. Tidak akan semua orang menjadi baik dari keturunannya, ya. Oleh karenanya dia berkata, wa min dzurriyyati, ya Allah jadikanlah sebagian keturunanku menjadi imam. Makanya Allah mengatakan qala la yanalu ahdi dzalimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mendapatkan janjiku orang-orang zalim, yaitu hanya orang-orang yang saleh yang akan mendapatkan janjiku, ya. Ini dalil ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
bahwasanya tidak semua keturunan Nabi kemudian baik, tidak mesti. Ya. Di antara mereka ada yang zalim, di antara mereka ada yang kafir. Apalagi di sini kata Allah, la yanalu ahdidz zalimin. Janjiku tidak akan mengenai orang zalim. Orang zalim dalam Al-Quran sering disebutkan maksudnya orang kafir. Inna syirka la dzulmun azim. Sungguhnya syirik adalah kezaliman. Itu orang musyrikin. Dan itu benar. Tidak semua keturunan Ibrahim jadi saleh. Dan Allah telah menyatakan dalam Al-Quran, kata Allah, wa min dzurriyyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin. Kata Allah, di antara keturunan Ibrahim dan Ishak, muhsinun ada yang baik, wa zalimun li nafsihi mubin, dan ada yang zalim kepada dirinya dengan kezaliman yang nyata. Yaitu di antara keturunan para anbiya, keturunan Nabi Ibrahim ada yang baik dan ada yang zalim. Dan ternyata benar, lihatlah bagaimana keturunan Nabi Ibrahim ada Yahudi dan Nasara. Apakah semua Yahudi dan Nasara baik? Banyak kafir, bahkan sekarang mereka gudangnya kekufuran. Padahal mereka keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian juga di antara keturunan Ibrahim dari Jarul Ismail adalah kaum Quraisy. Dan ini sering saya sampaikan. Dan orang Quraisy banyak yang kafir. Abu Jahal, Abu Lahab, dan yang lainnya. Mereka kafir kepada Allah. Padahal mereka keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya Allah mengatakan, min dzurriyyatihima, dan di antara keturunan Ibrahim dan Ishak, muhsinun, ada yang baik, wa zalimun li nafsihi mubin, ada yang zalim. Ada yang zalim. Oleh karena ini dalil bahwasanya ada anak keturunan Ibrahim yang zalim dan ada juga pelaku maksiat. Taib, setelah itu Allah berfirman, kembali Allah memuji Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idz ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna." Ya. Kata Allah, dan ketika kami menjadikan rumah itu, yaitu Baitullah, mathabatan, tempat kembalinya manusia, wa amna, dan menjadi tempat yang aman. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah tempat berdirinya Ibrahim sebagai tempat salat. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail, dan kami mengambil janji atau kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, an tahhira baitiya lit-taifin, hendaknya kalian berdua mensucikan rumahku itu Masjidil Haram, Ka'bahku, lit-taifin, untuk orang yang tawaf, wal akifin, orang yang i'tikaf atau yang beribadah di Masjidil Haram, war ruk'is sujud, dan yang ruku' dan sujud. Di sini kembali Allah memuji Nabi Ibrahim. Di antaranya Allah mengatakan, wa idz ja'alnal baita mathabatan linnas. Kami menjadikan Ka'bah sebagai tempat kembalinya manusia. Ka'bah yang bangun siapa? Ibrahim. Ibrahim bangun dengan Ismail, sebagaimana dalam nanti akan kita sebutkan. Mereka berdua yang mengangkat Ka'bah, yang membangun Ka'bah berdua. Ternyata Allah menjadikan Ka'bah tempat kembalinya manusia. Ya, tempat kembalinya manusia. Maksudnya apa tempat kembalinya manusia? Yaitu orang-orang pingin selalu ke Ka'bah, pingin selalu ziarahi Ka'bah. Dan ini subhanallah kita dapati fitrah kaum muslimin demikian. Apakah mereka ingin kembali, yang sudah pernah umrah, sudah pernah haji, ingin kembali, ingin jasadnya kembali. Yang belum pernah umrah, yang belum pernah haji, hatinya ingin ke situ. Bahkan orang-orang muslim yang mungkin zalim, yang mungkin pelaku maksiat, yang mungkin pezina, yang mungkin pelaku dosa-dosa besar, mereka ingin ke Ka'bah. Ya. Allah menjadikan mathabatan linnas. Orang-orang akan, padahal Ka'bah apa coba? Cuma batu susun apa sih? Tapi begitulah. Orang semua ingin beribadah di sana. Rindu untuk beribadah di depan Ka'bah. Oleh karenanya ketika Allah Subhanahu wa taala merintahkan Nabi Ibrahim untuk bangun Ka'bah, setelah itu Allah mengatakan, wa'adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan. Wahai Ibrahim, berilah pengumuman bahwa manusia untuk datang. Ya, dalam riwayat disebutkan Ibrahim mengatakan, bagaimana suaraku sampai kepada mereka? Ya, Allah mengatakan, alainal bala, kami akan menyampaikan. Maka Ibrahim berdiri di dekat Ka'bah kemudian berkata, ya ayuhan nas, inna rabbakum qad ittakhadha baitan fahujju. Wahai manusia sekalian, sungguhnya Allah telah membuat rumahnya, yaitu Ka'bah, maka datangilah. Maka semua orang yang ditakdirkan untuk datang ke sana, masuk panggilan Ibrahim dalam hatinya tersebut. Ya. Makanya orang yang ke sana pasti pengen balik. Rata-rata ya, semua pengen balik. Ngumpulin duit lagi. Padahal haji umrah biayanya besar. Tapi orang ingin balik. Nah, ada kebahagiaan yang mereka rasakan. Ada kebahagiaan. Kalau enggak bahagia, mereka buang-buang duit sampai puluhan juta. Ada sebagian orang haji sampai 500 juta. Ada yang mungkin 1 M. Ada orang haji yang segitu. Tapi pingin. Udah haji, pingin haji lagi. Dan itu tidak bisa kita pungkiri. Ya. Benar-benar Allah menjadikan wa idz ja'alnal baita mathabatan linnas, tempat kembalinya manusia. Saya ulangi, yang sudah datang dengan raganya sudah ke sana pengin balik lagi, yang belum pernah ke sana jiwanya pengin ke sana, pengin kembali ke seandainya Ka'bah itu mungkin
mungkin apa kayak terbuat dari emas indah, mungkin batu doang. Batu tok depan situ enggak ada apa-apanya. Tapi itulah. Itu dari sananya Allah orang-orang pingin ke sana. Yang bangun Ka'bah siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ini pujian kepada Nabi Ibrahim. Pujian yang kedua ya. Yang pertama tadi Allah uji dan dia menyelesaikan ujiannya semua. Yang kedua Allah puji lagi tentang Ka'bah yang bangun Nabi Ibrahim. Allah menjadikan al-bait yaitu Ka'bah mathabatan linnas, tempat kembali manusia, wa amnan, dan aman, keamanan. Orang masuk wa man dakhalahu kana amina, yang masuk di apa namanya? Di Mekah maka dia menjadi aman ya. Menjadi aman. Oleh karenanya disebutkan sebagaimana pendapat sebagian ulama, kalau ada orang membunuh orang lain di luar tanah haram, kemudian dia masuk tanah haram, maka tidak boleh dibunuh. Tidak boleh dibunuh ya. Tidak boleh dibunuh. Karena dia merasa aman, dia tapi bisa di apa namanya? Dipersulit sehingga dia keluar. Kalau dia keluar dari tanah haram baru ditangkap. Meskipun dia bunuh orang lainnya. Meskipun dia bunuh orang. Kenapa? Karena Mekah tempat yang aman ya. Di antara hal yang menarik yang disebutkan oleh Al-Qurtubi ya, dalam tafsirnya ya, dia sebutkan bahwasanya di antara hal yang menunjukkan tentang keamanan di tanah Mekah, yaitu saya lupa dia berapa, tapi disebutkan beliau sebutkan bagaimana di tanah Mekah terkadang ada anjing pemburu ya, kemudian ada hewan buruan ya, dia masuk situ. Kalau mereka masuk di sama-sama kan di Mekah tuh ada hewan-hewan yang bisa diburu, tapi ketika masuk di tanah haram anjing tidak mengejarnya. Anjing tidak mengejarnya. Ini dia cerita tentang zaman dia dulu mungkin di abad ke-7 ya. Tapi ketika anjing tersebut keluar dari tanah haram, dia langsung mengejar. Seakan-akan dia sudah mengetahui di tanah haram tidak boleh mengejar hewan buruan. Padahal ketika masih dalam tanah haram saling lihat-lihatan antara anjing dengan hewan buruan tersebut. Tapi dia tidak menyerang. Tapi ketika keluar tanah haram dia langsung menyerang. Itu disebut oleh Al-Qurtubi ya. Dan itu di antara keistimewaan tanah Mekah ya. Makanya kalau kita ibu-ibu sekarang kalau masih ke Mekah, kadang-kadang kita dekat merpatinya tidak kabur. Dia sudah tahu bahwasanya orang-orang umroh orang-orang haji tidak bakalan ganggu dia karena dia merasa aman. Hewan saja merasa aman. Kita dilarang untuk musir-musir burung di mana? Menakut-nakuti enggak boleh, apalagi manusia ya. Tapi setelah itu Allah berfirman, "Wattakhadhu min maqami Ibrahim musalla." Ya. Untuk masalah tanah haram adalah tanah Mekah tanah haram, maka Ilmu Qurtubi berkata, saya bacakan, wa sahih iqamatul hudud fil haram. Kalau menegakkan hukum had di tanah haram yang hukum hadnya tidak sampai membunuh seperti motong tangan ya. Misalnya, maka ini tidak jadi masalah ya, karena tidak terjadi pembunuhan. Demikian juga kalau ada orang membunuh di tanah haram, dia membunuh di tanah haram, maka boleh juga dibunuh. Jadi masalah jika dia membunuh di luar. Apakah ditegakkan dia dibunuh di tanah haram? Itu yang banyak ulama mengatakan tidak. Dia tidak boleh dibunuh di tanah haram karena dia melakukan pembunuhan di luar. Beda kalau dia bunuh di tanah haram ya boleh dibunuh juga. Ya. Tapi kalau dia bunuh di luar, dia kabur ingin menyelamatkan di tanah haram, maka tidak boleh dibunuh di tanah haram. Diusahakan dia keluar baru kemudian dibunuh di luar tanah haram. Wallahu a'lam bishawab, sebagai bentuk qisas. Setelah itu Allah berfirman, "Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla." Dan jadikanlah dari maqam Ibrahim sebagai musalla. Maqam Ibrahim, apa yang disebut maqam Ibrahim? Maqam Ibrahim ada khilaf, tapi pendapat yang kuat dirajikan oleh Al-Qurtubi rahimahullah, maqam adalah tempat berdirinya. Dari qama, maqam, tempat isim makan daripada fi'il qama, yaitu maqam tempat berdirinya. Disebut oleh Ibnu Katsir bahwasanya ketika Ibrahim membangun Ka'bah, dia membangun dengan Ismail. Sebagaimana nanti akan datang ayatnya, wa iz yarfa'u Ibrahimul qa'ida minal bait. Wa Ismail. Ibrahim dan Ismail sama-sama bangun Ka'bah. Maka mereka ambil batu disusun. Ini berat ya. Batu banyak segitu dipikul setengah mati. Sampai ketika mau tinggi, maka Ibrahim membutuhkan pijakan. Dipijaklah pijakan tersebut disebut maqam Ibrahim, tempat dia pijak. Jadi dia berdiri, kemudian Ismail ngelempar membawa bata, kemudian dia susun. Setelah itu dia jalankan itu maqam Ibrahim. Jadi saya gambarkan coba ya.
Ini penjelasan Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala tentang makam Ibrahim. Saya nukil di kitab Bekal Haji ya, nanti bisa dilihat. Jadi ini Ka'bah ya, ketika Ibrahim bangun ya. Ya. Jadi ketika Ka'bah mulai semakin tinggi, Ibrahim dia mulai dari sini, dia membutuhkan pijakan ini. Ini disebut makam Ibrahim. Jadi dia memijak di situ, kemudian Ismail alaihissalam lempar batu, kemudian dia susun di atas. Nah, ini bergeser terus supaya rata, ini jalan-jalan terus, bergeser terus sampai ke sini, kembali lagi sini. Bergeser terus, susun lagi sebelah sana terus, bergeser terus sampai ke sini. Ya, sampai selesai ya. Makanya disebutkan, disunahkan setelah kita tawaf, kita sholat di belakang makam Ibrahim untuk mengingat bahwasanya ini dulu dibangunnya seperti itu. Ya, Ibrahim tawaf dengan batu ini, digeser sana, geser sampai ke sini. Sampai ke sini. Nah, ada khilaf di kalangan para ulama, ada dua pendapat. Apakah makam Ibrahim khilaf ya? Apakah asalnya nempel di dinding Ka'bah? Ataukah asalnya sudah seperti sekarang, tidak nempel. Wallahu a'lam bishawab. Pendapat yang lebih kuat adalah asalnya dia nempel. Jadi asalnya di sini. Karena Ibrahim ketika bangun dia tidak melempar bata, tapi dia nempel ya, sehingga dia nyusun, ambil dari Ismail, dia nyusun, dia pindah lagi terus, dia nempel. Kemudian dimundurkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu karena ada kemaslahatan, karena ketika itu ini menghalangi orang tawaf. Orang tawaf harus belok begini ya. Jadi dimundurkan ketika orang-orang tawaf masih sedikit ya. Dimundurkan sehingga orang bisa tawaf dengan lancar. Sekarang di sini pun mengganggu ya. Menghalangi banyak orang tawaf ya. Apakah boleh dimundurkan lagi? Ada khilaf di kalangan para ulama ya. Tapi intinya inilah cerita tentang makam Ibrahim. Makam Ibrahim disebut oleh Qatadah dari riwayat dari Anas, dari Qatadah. Apakah Qatadah dari Anas? Wallahu a'lam bishawab. Tapi intinya masih terlihat di zaman Qatadah, zaman tabi'in, masih terlihat bekas kaki Ibrahim tapi mulai pudar di makom ini. Ya, kalau yang sekarang itu sudah cetakan kayaknya ya. Tapi dulu disebutkan di zaman dia sudah mulai pudar, tapi sempat ada kelihatan bekas kaki Ibrahim berdiri di sini ya. Makanya di sini Allah muliakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Allah menisbahkan makam tersebut kepada Ibrahim. Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Makanya Nabi setelah tawaf, Nabi membaca ayat tersebut. Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Maka kemudian Nabi salat 2 rakaat. Qul ya al-kafirun dengan qul huwallahu ahad, dengan 2 rakaat yang ringan. Dan itu makanya disunahkan setelah orang tawaf apapun. Tawaf umrah, tawaf ifadah, tawaf sunnah, ya, tawaf kudum, semua berbagai macam tawaf disunahkan salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Setelah itu dengan apa? Dengan salat yang ringan, ya. Ini menunjukkan tentang kemuliaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa ahidina ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-taifina wal aqifina war ruk'i sujud. Dan kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail untuk membersihkan, mensucikan Ka'bah kami, ya, rumahku. Untuk apa disucikan? Untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang iktikaf atau yang beribadah di situ, dan orang yang ruku dan orang yang sujud. Ini 4 ibadah yang bisa dikerjakan di Masjidil Haram: tawaf, iktikaf, ruku dan sujud. Itu salat, ya. Sehingga para ulama khilaf mana lebih afdal, tawaf atau salat, ya. Maka ada yang memperinci bagi orang yang bukan tinggal di Mekah, yang paling afdal dia tawaf, karena dia tidak bisa tawaf kecuali cuma di Ka'bah. Selain di Ka'bah, tawaf yang tidak benar, ya, tawaf bid'ah, tawaf syirik, tawaf di kuburan, tawaf hanya bisa di Ka'bah. Bagi orang yang bukan mukim di kota Mekah, yang paling afdal bagi dia tawaf. Tapi bagi orang yang tinggal di Mekah, yang paling afdal dia salat, karena salat ibadah yang paling mulia. Di sini antahira, hendaknya kalian berdua mensucikan. Apa maknanya mensucikan? Ada yang mengatakan membersihkan dari najis, jangan sampai ada najis di situ. Ada yang mengatakan bersihkan dari kesyirikan, jangan sampai ada kesyirikan di Ka'bah. Jangan sampai ada kesyirikan di Ka'bah. Orang sudah beribadah di Ka'bah ternyata ternajisi dengan kesyirikan. Ada yang mengatakan maksudnya
dibersihkan dan bahkan dikasih minyak wangi agar orang-orang betah di situ. Wallahu alam bisawab ya. Ini isyarat, kata sebagian ulama, isyarat kepada orang musyrikin bahwasanya mereka tidak pantas untuk mengurusi imaratul Masjidil Haram. Ya. Tidak pantas mengurusi Masjidil Haram karena orang musyrikin dahulu di zaman Nabi mereka mengurusi Masjidil Haram, mereka pegang kuncinya, mereka mengurusi. Seakan-akan tidak pantas. Kenapa? Karena kalian tidak mensucikan Masjidil Haram dari kesyirikan. Di zaman Nabi ketika itu di Masjidil Haram, di Ka'bah ada 360 berhala di sekitar Ka'bah, 360 berhala. Sehingga Masjidil Haram tidak bersih dari kesyirikan. Seakan-akan Allah mengatakan kalian tidak pantas, kalian tidak bisa menjalankan wasiat Allah kepada nenek moyang kalian. Quraisy semuanya keturunan Ismail bin Ibrahim. Semua Quraisy keturunan Ismail bin Ibrahim. Ternyata nenek moyang kalian Ismail bin Ibrahim pernah diperintahkan oleh Allah untuk membersihkan Ka'bah daripada kesyirikan. Nah, kalian sendiri malah naruh kesyirikan di situ. Ya. Tapi ayat yang terakhir yang kita baca. Saya ingatkan Allah berfirman wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah makam Ibrahim sebagai tempat salat bukan untuk diusap-usap ya. Orang-orang sebagian jamaah datang usap-usap sana, usap sini, usap sini. Saya pernah baru satu kali mau negur, saya dituduh mau ngusap-ngusap. Saya bilang, saya debat sama orang, saya mau tukar enggak ente tadi mau ngusap-ngusap ente. Akhirnya debat di situ. Ya sudahlah, ya dia mungkin curiga saya datang mau negur malah atau mau kasih tahu. Ya memang bukan ranah saya ketika itu. Tapi saya malah dituduh mau mengusap-ngusap ya daripada lanjutkan tawaf aja. Tapi intinya orang-orang banyak usap-usap padahal tidak demikian ya. Ini cuma baru dipasang ya, dipasang baru ya. Kalau kita pergi ke museum Mekah banyak bekas-bekas lempengan makam Ibrahim. Sekedar simbol doang. Dipasang seperti kaki itu sudah bukan asli. Itu cuma lempengan dibuat. Aslinya sudah di zaman Qatadah. Di zaman tabi'in sudah hilang asar itu, tinggal sedikit ya, tinggal sedikit. Tapi orang begitulah, senangnya usap-usap ya, usap makam Ibrahim, usap-usap di masjid, pintu-pintu Masjidil Haram. Kadang-kadang saya bilang saya ngisi di Masjid Nabawi, saya bilang, enggak perlulah usap-usap pintu Masjid Nabawi, sudah ada petugasnya, ya enggak perlu. Jadi enggak perlu usap-usap, sudah ada petugasnya. Dan mereka usap ke badan, usap-usap, kemudian mereka lapkan ke badan seakan-akan ada aliran aura apa ke badan mereka. Padahal perintahnya untuk dijadikan tempat sholat. Seandainya makam Ibrahim diusap-usap, Nabi yang pertama kali akan usap-usap. Akan mencontohkan, masa Nabi tahu kalau usap-usap makam Ibrahim itu ibadah, kok Nabi tidak contohkan. Tapi begitulah kita kalau kasih tahu masyarakat ya, mereka bilang siapa tahu berkah, siapa tahu syirik, kan bahaya juga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Ibrahimu rabbi ja'al hadza baladan amina." Ya. Wa idz qala Ibrahimu rabbi ja'al hadza baladan amina. Dalam ayat yang lain, wa idz qala Ibrahimu rabbi ja'al hadzal balada amina. Di sini baladan nakirah. Ya, Nabi Ibrahim berkata, "Ya Allah, jadikanlah kota ini kota yang aman." Jadikanlah kota ini kota yang aman. Warzuqu ahlahu minats tsamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Ini doanya Ibrahim. Dan berilah kepada penduduk negeri ini rezeki berupa buah-buahan, tapi bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang lain enggak usah ya Allah. Ini Ibrahim berdoa ya. Yang pantas untuk makan rezekimu, yang pantas untuk menikmati keamanan negerimu adalah orang beriman. Ya. Di ayat yang lain dalam surat Ibrahim, wa idz qala Ibrahimu rabbi ja'al hadzal balada, di sini ma'rifah. Seakan-akan Ibrahim doa dua kali. Doa pertama ketika kota Mekah masih kecil, mungkin baru mau karena Ibrahim datang. Kemudian kedua ketika kota sudah mulai menjadi besar, maka Ibrahim berdoa lagi untuk kota Mekah. Warzuq ahlahu minats tsamarat, dan berilah rezeki kepada penduduknya minas tsamarat berupa buah-buahan. Tapi kepada siapa? Man amana minhum, yang beriman saja kasih rezeki. Beriman kepada siapa? Billahi wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhirat. Ini penting, dua hal yang selalu digandengkan, iman kepada Allah, hari akhirat. Karena iman kepada hari akhirat sampai disebut dalam Al-Qur'an lebih dari 20 kali Allah menggandengkan iman kepada Allah dan hari akhirat. Karena siapa yang beriman kepada hari akhirat, mudah bagi dia beramal soleh, dia takut bermaksiat karena imannya kepada hari pembalasan. Ini doanya Ibrahim. Tapi Allah mengatakan apa? Qala wa man kafara, ya Ibrahim, bahkan yang kafir pun. Bukan cuma yang beriman saja saya kasih rezeki. Ibrahim berdoanya, ya Allah, dari yang beriman aja kasih rezeki. Kata Allah enggak. Qala wa man kafara, kata Allah, yang kafir pun saya kasih. Fa umatti'uhu qalilan, aku akan berikan dia kesenangan sedikit. Perhatikan di sini Allah mensifati kenikmatan dunia dengan qalilan. Mata'un qalil dalam banyak ayat.
Mata'un qalil, bukan satu ayat ini. Mata'un qalil, thamanan qalila. Allah sering mensifati dunia dengan sedikit. Mata'un qalil, thamanan qalila. Ya, ini juga fa'umatti'uhu qalila, sedikit. Kenapa? Karena kenikmatan dunia sedikit dari dua sisi. Dari sisi zamannya sedikit, Nabi SAW mengatakan, mali walid dunya. Ketika Nabi dikasih ide, kenapa Rasul kau tidak bikin tempat tidur yang enak? Nabi SAW, mali walid dunya. Apa urusanku dengan dunia? Innama mathali wad dunya wa mathalud dunya karaqibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha fatarakaha. Perumpamanku dengan dunia seperti orang yang bersafar kemudian mampir sebentar di pohon, kemudian melanjutkan perjalanan. Mampir sebentar. Cuma istirahat untuk melanjutkan perjalanan, menunjukkan perjalanan sebelumnya jauh dan perjalanan setelahnya masih jauh. Dan kita ibaratnya di ini seperti kita mampir, kita kan dari janin, sebelumnya mungkin kita di alam alam ruh atau bagaimana, terus kita di alam janin 9 bulan kemudian hidup masih kecil, sekarang udah besar, sekarang kita sudah umur 40-an, entah sampai kapan kita hidup. Seperti kita istirahat sebentar. Setelah itu kita mati, perjalanan panjang, ya. Perjalanan panjang, apa kita punya persiapan atau tidak, itu jadi masalah, ya. Apa yang kita bawa bekalnya? Bekal ini amal soleh atau bekal maksiat yang kita bawa? Ya, kita bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karenanya dunia itu sedikit dari sisi waktunya, ya. Waktunya. Kata Allah, kamathali ghaithin ajabal kuffara nabatu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama. Dunia itu seperti air hujan yang turun kemudian menimpa bumi, tumbuh-tumbuhan yang hijau, tapi enggak lama hijau tersebut. Kemudian tiba-tiba menguning, kemudian hancur. Itulah dunia. Kita umur enggak lama. Ya, kita kelihatannya padahal terus terang kita enggak merasa lama. Kita sekarang sudah umur 40-an, kayaknya baru kemarin aja kita tahu-tahu sudah 40. Kayaknya baru kemarin saya masih SMA, masih ketemu kawan-kawan, masih kuliah, tahu-tahu sekarang sudah 40-an, ya. Entar lagi entah kapan sampai kapan. Dia qalil, sedikit daripada waktu, dan juga qalil dari sisi kenikmatan tersebut. Kenikmatan di dunia ini semua terkontaminasi dengan kesedihan dan kekhawatiran. Siapapun orang, mau pejabat, mau orang kaya, yang pejabat khawatir di demo, yang pejabat khawatir di protes, khawatir tidak memuaskan masyarakat, banyak kekhawatiran yang mereka alami. Mau tersenyum tapi di balik senyuman ada stres yang dialami oleh mereka, ya. Orang kaya yang punya perusahaan juga demikian, khawatir ada persaingan, khawatir menggaji pegawai, khawatir ada naik turunnya saham dan yang lain, ada kekhawatiran. Ada keletihan, ada kekhawatiran, ada kesedihan. Dapat untungnya sedikit, tidak seperti tahun lalu, harga turun, sedih. Untung tapi masih sedih. Seperti itu, ya. Macam-macam. Kenikmatannya tidak ada yang sempurna. Kenikmatan yang sempurna. Kita hidup keluarga, anak-anak tidak mesti seperti yang kita harapkan kemudian jadi patuh, enggak semuanya begitu. Tapi kita nikmati, di balik kenikmatan tersebut ada terkontaminasi dengan kesedihan, kekhawatiran, kemarahan, kegelisahan. Ya, kita pasang hidup kita juga demikian. Istri khawatir dengan suaminya, suami khawatir dengan istrinya. Tidak ada yang sempurna. Qalil, ya. Makanya kata Nabi, la maudhi'u sauti ahadikum fil jannah khairum minad dunya wa fiha. Tempat cemeti, bukan cemetinya, tempatnya di surga, tempatnya lebih baik dari dunia dan seisinya. Nabi mengatakan raqatul fajri khairun minad dunya wa fiha. Kalian salat 2 rakaat sebelum subuh, ganjarannya itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Bayangkan dunia dan seisinya bisa kita peroleh dengan salat sekitar 3 menit, 4 menit. Jadi apa sih nilai dunia? Sementara kita terpedaya dengan dunia. Mengejar dunia sebanyak-banyaknya. Kalau punya dunia pelitnya luar biasa. Mau sedekah perhitungan. Itu kita. Saya tidak bicara antum, saya bicara kita. Ya, saya bicara tentang kita, ya. Masih senang hura-hura, ya, begitulah. Padahal kata Allah, fa umattihu qalilan, hanya sedikit, dunia itu sifatnya sedikit. Bedanya orang kafir kata Allah, wa man kafara fa umattihu, adapun orang kafir aku akan berikan dia nikmat sedikit, tsumma atarruhu, kemudian aku paksa dia ila adzabin nar, untuk masuk dalam neraka jahanam. Kalau masuk neraka orang tidak mau tapi akan didorong. Yauma yud'auna ila nari jahannam da'a, hari di mana mereka didorong oleh malaikat Zabaniyah dengan dorongan yang keras. Enggak mau masuk, digiring ke neraka, enggak mau, didorong. Kata Allah, at-tarruhu, akan mendorong dia untuk masuk dalam neraka jahanam, wa bi'sal masir, dan seburuk-buruk tempat kembali. Tapi demikian saja kajian kita, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Jazakunallahu khairan atas perhatiannya. Itu mukaffatul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.